diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 20. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk selalu mengucap syukur. Di saat kita tidak mengeluh, di saat kita tetap percaya, pasti kita akan terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin.
Sungguh indah di saat kita belajar untuk tidak mengeluh. Di saat kita tetap percaya kepada Tuhan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan satu yang saya percayai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Layakkan kami. Kami rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih. Jiwaku merindukan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku
kehendak-Mu. Hidup kami terus mengiring Engkau Tuhan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bukan kehendak-Ku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Biarkan langkah kami, hidup kami digerakkan oleh tuntunan dari Tuhan, sehingga langkah kami Tuhan memiliki langkah yang penuh kuasa, oleh karena kami tinggal di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar dapat menolong setiap kehidupan kami, untuk kami bertumbuh, untuk kami memiliki kegerakan untuk menjalankan visi yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Halo. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sudah menemukan? Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Jika sudah, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan secara silih berganti. Kaum pria membaca ayat yang ganjil, kaum wanita membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca silih berganti. Dimulai dari kaum pria, hitungan ketiga kita akan baca 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Inilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan yang telah digadai, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang masih sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badan tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja jauh, dia bekerja jauh, yang menabur dalam bumi dan hidup berubah. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan dunia aku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan debunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel dari Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, dan sepertinya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disebutkan kepada Nabi Allah mereka. Lalu datanglah masanya kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat seluruhnya dari bangsa itu.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, jangan menunda, saatnya melangkah. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan menunda, saatnya melangkah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dari kita ada yang pernah menunda sesuatu, seperti menunda pekerjaan, menunda olahraga, menunda tugas sekolah, tugas kuliah, atau bahkan tugas-tugas yang lain. Seringkali kita mengalami dan bersikap untuk menunda sesuatu. Siapa yang sering melakukan ini angkat tangan, jujur aja. Oh, Bu Ayu, cuma Bu Ayu aja yang jujur di sini ya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita pernah melakukan apa yang disebut dengan menunda sesuatu. Alasan seringkali terdengar logis, wah belum sempat Pak, belum sempat karena masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Nanti dulu masih ada yang lebih penting yang harus saya kerjakan, dan ini dan itu, banyak sekali alasan yang sepertinya masuk akal Bapak Ibu. Bapak, saya masih demam Pak, jadi nanti dulu Pak ya. Atau masih banyak alasan-alasan yang lain yang kelihatannya terdengarnya masuk akal Bapak Ibu. Rupanya hal ini juga dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Setelah 70 tahun diperbudak di Babel Bapak Ibu, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Jadi kalau kita melihat latar belakang ini Bapak Ibu, peristiwa kitab Hagai ini terjadi sekitar 520 sebelum Masehi. Jadi sekitar 16 tahun sebelumnya, Raja Kores memerintah orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali bait Allah. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Ezra pasal 1 sampai pasal yang kedua, coba kita lihat Bapak Ibu kitab Ezra. Di sana dijelaskan bahwa Allah menggerakkan raja pada waktu itu untuk memerintahkan orang-orang Israel untuk pulang ke negeri mereka. Ketika mereka pulang, bukan hanya diperintahkan untuk pulang, tetapi diperintahkan untuk kembali membangun bait Allah. Jadi kitab Hagai dan kitab Ezra ini ada hubungannya, ada kaitannya Bapak Ibu. Kalau kita melihat kembali di dalam pasal yang ketiga dalam kitab Ezra juga, di sana dikatakan 2 tahun setelah mereka pulang Bapak Ibu, rupanya mereka sudah diperintahkan untuk membangun pondasi bait Allah, dan mereka sudah membangun pondasi bait Allah. Tetapi ini titik masalahnya, mengapa mereka menunda. Di dalam Ezra pasal 4 sampai pasal yang ke-5, rupanya muncul orang-orang yang memusuhi mereka, muncul peperangan sehingga pembangunan itu terhenti. Terhentinya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun rupanya, 14 tahun lamanya. 14 tahun telah berlalu dan mereka membiarkan bait Allah tetap menjadi reruntuhan Bapak Ibu. Mungkin secara naluri manusia, mereka memilih untuk membangun rumah terlebih dahulu agar mereka punya tempat tinggal yang aman bagi keluarganya. Secara manusiawi itu hal yang lumrah Bapak Ibu. Habis dari masa pembuangan, ketika pulang ke tempat, rumah sudah hancur, semua sudah hancur. Sebagai seorang ayah, apa yang harus dilakukan? Membangun rumah untuk keluarganya. Itu lumrah enggak? Satu hal yang lumrah. Tetapi ada hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Apa itu? Mereka rupanya menunda apa yang harus mereka kerjakan. Ketika mereka sudah meletakkan batu pertama pondasi untuk bait Allah, tetapi karena ada musuh yang menyerang, mereka menunda selama 14 tahun lamanya. Dan sedangkan rumah-rumah mereka sudah terbangun rapi. Ini yang membuat Tuhan menegur mereka. Ini yang menjadi alasan Tuhan menegur mereka. Mereka menunda. Mereka melakukan sesuatu hal yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka.
rumah mereka sudah sangat baik. Coba kita lihat kembali dalam kitab Hagai tadi Bapak Ibu. Hagai pasal yang 1 ayat yang keempat. Kita perhatikan dan kita baca. 1, 2, 3. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini hal yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Fokus mereka sudah beralih dari bait Allah kepada kenyamanan pribadi. Padahal mereka sudah punya banyak waktu untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi rupanya mereka sudah terlalu asik dengan zona nyamannya. Mereka terlalu fokus dengan permasalahan-permasalahan pribadi mereka, sehingga mereka lupa apa yang mereka harus kerjakan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, disinilah problem yang seringkali terjadi antara pilihan manusia dan kehendak Tuhan. Satu sisi kita melakukan apa yang baik bagi keluarga, Tuhan tidak marah Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan marah adalah ketika di dalamnya itu kita beralih fokus kita, yang seharusnya kita memberikan prioritas kita kepada Tuhan. Rupanya kita terlalu terlena dengan apa? Pilihan kita sebagai manusia. Tuhan tidak marah kok mereka membangun rumah. Yang Tuhan marah apa? Membiarkan bait Allah terbengkalai selama berapa? 14 tahun lamanya. Artinya apa? Mereka sudah punya waktu. Seperti tadi dikatakan ya, mereka sudah sempat membangun rumah mereka, memapani dengan baik. Rumah mereka sudah sangat baik. Rupanya mereka sudahlah, yang penting kan saya sudah punya rumah, sudah punya fasilitas, sudah enak, nanti dulu. Manusia seringkali menunda demikian. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya, kita seringkali juga melakukan apa yang disebut dengan menunda-nunda Bapak Ibu. Karena kita merasa sudah cukup puas dengan apa yang saya terima, sehingga saya sudah stop sampai di sini dulu. Padahal kalau kita kembali kepada konteks ini Bapak Ibu, mengapa sih bait Allah itu penting bagi mereka? Mengapa bait Allah itu penting bagi mereka Bapak Ibu? Karena bait Allah itu sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Karena bait Allah itu simbol tentang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Sejarahnya dimulai dari kemah suci atau yang disebut dengan tabernakel, yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibangun agar Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Keluaran 25 ayat 8. Inilah simbol dari kehadiran Tuhan. Tuhan ingin membangun persekutuan dengan umatnya melalui bait Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mereka sudah merasa aman dengan rumah mereka tanpa memikirkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bahaya sekali Bapak Ibu. Zona nyaman rupanya membuat manusia itu lupa dengan apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu kehadiran Tuhan. Orang-orang Israel pada waktu itu sudah merasa zona nyaman mereka sudah enak sekali. Mereka melupakan membangun bait Allah. Hal ini menandakan apa Bapak Ibu? Secara tidak langsung apa yang mereka lakukan, mereka menunda pemulihan hubungan dengan Tuhan dan mengabaikan kehadiran Tuhan. Fokus mereka sudah beralih dari kehadiran Allah kepada kenyamanan duniawi. Ini adalah penundaan yang sangat berbahaya, penundaan yang mengerikan, karena mereka tidak hanya menunda pembangunan fisik, tetapi juga mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Seberapa banyak dari kita yang sepertinya kelihatannya sibuk, sepertinya kelihatannya melayani, sepertinya kelihatannya aktif di gereja, sepertinya kelihatannya kehidupannya baik-baik saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah mengabaikan, apakah kita sedang mengabaikan kehadiran Allah dalam hidup kita atau tidak? Jika iya, kita sedang membiarkan
membiarkan baik Allah itu tetap tumbuh dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Bahaya penundaan ini akan apa? Mengabaikan baik Allah, menunda pemulihan hubungan dengan Allah. Fokus mereka bergeser, bukan sekedar menunda bangunan fisik, tetapi apa? Mengabaikan hadirat Tuhan. Lantas dari hal ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, jangan lupakan komitmen pada siapa? Pada Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan umat Israel. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun, padahal rumah-rumah mereka sudah dipapani dengan baik. Jadi kata Ibrani dipapani dengan baik itu dari kata sepunim, yang dapat diartikan rumah mereka itu sudah selesai, sudah dihiasi, sudah nyaman, sudah layak menjadi tempat tinggal. Tapi mereka melupakan tanggung jawab mereka. Ini menandakan bahwa sebenarnya mereka sudah punya waktu untuk kembali membangun bait Allah, Bapak Ibu. Tetapi mereka terlena oleh kenyamanan, kehilangan fokus, akhirnya menunda. Hati-hati dengan kenyamanan yang kau miliki. Hati-hati waktu yang kau miliki. Hati-hati dengan keadaan yang kau miliki, karena itu bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Mereka sebenarnya punya waktu, Bapak Ibu. Mereka sebenarnya punya kesempatan, tapi karena apa? Alasan saja. Alasan apa? Ya alasan karena mereka sudah merasa aman, nyaman. Hal ini dapat menjadi perenungan bagi kita. Membangun rumah yang nyaman, meluangkan waktu untuk keluarga, berlibur untuk beristirahat itu baik sekali. Itu semuanya baik. Namun apakah hal itu menjadi hal yang benar di hadapan Tuhan ketika semuanya itu membuat kita melupakan komitmen dan janji kita kepada Tuhan? Apa yang kita kerjakan untuk keluarga ketika hal itu baik, ya baik. Tetapi apa yang kita kerjakan itu sudahkah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kita. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu kita meluangkan waktu untuk keluarga, bekerja, beristirahat, dan lain sebagainya, apakah itu semua membuat kita melupakan komitmen kita kepada Tuhan, Bapak Ibu? Ini yang menjadi teguran keras bagi saya dan Bapak Ibu semuanya. Sekarang perhatikanlah diri kita, karena hal ini adalah cermin bagi kita. Prioritas yang salah bukan hanya soal waktu, tetapi soal hati, Bapak Ibu. Soal apa? Hati. Sekarang renungkanlah hati. Apakah kenyamanan waktu istirahat, pekerjaanmu menjauhkan dirimu dari Tuhan atau tidak? Apakah semua itu merusak komitmen dan janjimu kepada Tuhan atau tidak? Karena kita sibuk mengejar kenyamanan diri, sementara komitmen dan janji kita kepada Tuhan sedang bermasalah dan diabaikan. Jika hal itu terjadi, Bapak Ibu, berarti ada yang salah dengan hati kita. Ada yang salah dengan apa, Bapak Ibu? Hati kita. Mari pada saat ini, jika kita tahu bahwa apa yang baik tapi kita tidak kerjakan, itu sama saja kita mengabaikan apa yang menjadi Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Apakah rutinitas kita merusak komitmen dan janji kita kepada Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. Jika iya, ada masalah utama yang sedang terjadi, hati kita sedang salah arah, Bapak Ibu. Padahal Tuhan menuntut komitmen yang sungguh luar biasa yang Dia ajarkan dalam Matius 10 ayat 37 sampai 39. Coba kita buka bersama-sama. Matius 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan apa di sini, Bapak Ibu? Satu prinsip, Allah menuntut kasih dan komitmen harus melekat terus kepada Tuhan. Kasihnya harus tetap kepada Tuhan. Yesus menuntut kasih dan komitmen padanya harus lebih besar daripada apapun, Bapak Ibu. Sekarang masih adakah komitmen dan janji kita kepada Tuhan? Atau kita sudah lupa janji kita, komitmen kita kepada Tuhan? Ketika baru mau dibaptis juga masih semangat, Bapak saya harus tetap melayani Tuhan, rajin ke gereja, rajin jam doa, rajin pelayanan. Setelah dibaptis, selang beberapa waktu, selang beberapa bulan, selang beberapa tahun, Pak saya banyak urusan rupanya Pak, hidup saya nih Pak, banyak pekerjaan, banyak ini dan itu yang harus saya pikirkan Bapak, banyak masalah, apalagi masalah saya Bapak, wah begitu besar, begitu banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika hal itu mengalihkan komitmenmu, janjimu kepada Tuhan, engkau sedang membuat baik Allah dalam dirimu tetap menjadi reruntuhan. Jika engkau membiarkan reruntuhan itu tetap ada, makanya kita tidak bisa menikmati hidup Bapak Ibu. Seperti orang-orang Israel itu bekerja, mendapat upah, tapi sepertinya upahnya tidak bisa dinikmati, seperti ditaruh di dalam tong yang kekeringan terjadi. Mari kita perhatikan diri kita Bapak Ibu. Apakah kita sudah terlalu banyak urusan atau agenda yang padat sehingga kita lupa janji dan komitmen kita kepada Tuhan? Tuhan mau hari ini kita mengevaluasi kembali, seperti yang dikatakan oleh Hagai kepada umat Israel, perhatikanlah dirimu, perhatikanlah dirimu. Sekarang perhatikanlah diri kita Bapak Ibu. Apakah kita sudah terlalu banyak agenda sehingga kita lupa dengan komitmen kita kepada Tuhan? Kita dipanggil untuk melayani. Masihkah kita punya semangat untuk gereja lokal? Meskipun bertumpuk-tumpuk masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup kita, masihkah kita punya semangat untuk melangkah Bapak Ibu? Pak, banyak pergumulan Pak, banyak tantangan. Mungkin pembangunan gereja, atap gereja ditunda dulu ya Pak, 3 tahun, 4 tahun dulu. Nunggu kami pulih semuanya. Bapak Ibu, apakah itu akan terjadi dalam langkah kita, langkah iman kita? Tentunya jangan sampai terjadi. Kita harus tetap melangkah. Amin. Mau Bapak Ibu? Karena kita mau dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai setiap agenda, setiap pergumulan, setiap tantangan mengubah komitmen dan janji kita kepada Tuhan. Saatnya kita untuk melangkah. Jangan tunda, jangan tunda, dan jangan tunda. Katakan bersama-sama, aku tidak mau menunda Tuhan, aku mau melangkah. Amin. Siap? Puji Tuhan. Poin yang kedua, apa? Rawatlah bait Allah dalam diri. Bait Allah pada perjanjian lama adalah simbol kehadiran Allah. Perintah membangun bait Allah tentunya hanya untuk orang-orang Israel saat itu Bapak Ibu. Saat ini kita tidak diperintahkan untuk membangun bait Allah secara fisik, tetapi kita perlu ingat bahwa hidup saya dan Bapak Ibu ketika menerima penebusan Kristus, kita adalah bait Roh Kudus. Ingat itu Bapak Ibu.
Kita hari ini memang sedang tidak diperintahkan untuk membangun bait Allah seperti orang-orang pada waktu itu. Tetapi kita yang telah ditebus adalah bait Roh Kudus. Ini adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sekarang mari kita perhatikan diri kita. Apakah kita sudah mencerminkan kemuliaan Allah atau hanya bangunan yang runtuh, Bapak Ibu, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu? Apakah kita hanya sibuk mengejar kemewahan dunia tetapi lupa membangun kehidupan rohani agar semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus Kristus. Kita adalah bait kudusnya Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu adalah tempat di mana Tuhan hadir, menolong, memberkati, menjadi berkat, menjadi terang. Atau malah kita menjadi puing-puing, menjadi batu sandungan Bapak Ibu bagi orang lain. Kini kita yang sudah ada di dalam Kristus adalah bait Allah yang kudus. Katakan bersama-sama, aku adalah bait Allah yang kudus. Kalau kita bait Allah yang kudus, Bapak Ibu, apakah kita sudah mencerminkan kemuliaan Allah? Atau hanya sebuah reruntuhan yang kita biarkan? Apakah kita hanya sibuk mengejar kemewahan dunia? Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika kita bait Allah yang kudus, kita tubuh adalah bait Allah yang kudus yang seharusnya dirawat dengan disiplin rohani, ya dengan membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman dan lain sebagainya yang membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita lakukan hal itu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita membiarkan bait yang dalam hidup kita ini menjadi reruntuhan karena kita sibuk mengejar keinginan daging. Ketika kita hanya sibuk mengejar keinginan daging kita, Bapak Ibu, kita bukan menampilkan kemuliaan Allah dan kehadiran Allah. Kita hanya menampilkan reruntuhan yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Kekristenan tidak dipanggil untuk menjadi reruntuhan. Kekristenan dipanggil untuk menjadi bait Allah yang kudus, yang kokoh, yang megah, menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Inilah mengapa saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi terang dan garam, karena engkau dan saya adalah bait Allah yang kudus. Jika kita mengabaikan bait Allah di dalam diri kita, berarti kita telah mengabaikan kehadiran Tuhan yang seharusnya membuat kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Malah kita dipenuhi dengan hawa nafsu dunia. Inilah reruntuhan yang masih kita biarkan dalam hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Sebagai bait Allah yang kudus, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam persekutuan, bertumbuh di dalam gereja lokal, bertumbuh di dalam kesatuan. Karena kita bait yang telah ditebus oleh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang telah diberikan kemerdekaan untuk hidup saling melayani antar satu dengan yang lain. Sekarang kita perhatikan diri kita. Masih adakah reruntuhan yang kita biarkan dalam diri kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang kudus? Dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam sekolah, pekerjaan, sudahkah engkau menghadirkan Allah karena engkau adalah bait Allah yang kudus itu? Ingat, perjanjian lama tadi bait Allah itu melambangkan apa? Kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Jadi ketika engkau hari ini yang sudah menjadi milik Kristus, engkau adalah bait Allah. Dimanapun engkau berada, seharusnya engkau menampilkan kemuliaan Allah, seharusnya engkau menampilkan hadirat Tuhan, bukan menjadi reruntuhan yang menyakiti banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama. Peringatan ini menjadi satu hal yang mendorong kita untuk kita tetap menjaga kekudusan, menjaga hidup kita supaya kehidupan kita tetap setia di dalam Tuhan. Peringatannya apa? Jika tidak, yang tampak hanya reruntuhan yang tidak indah, bahkan kita menjadi apa? Batu sandungan bagi banyak orang lain. Hal yang ketiga, Bapak Ibu. Hal yang
dapat sadari konsekuensi dari prioritas yang salah. Perhatikan baik-baik di dalam ayat Hagai pasal 1 ayat 6 Bapak Ibu. Pasal 6 dan pasal 9. Kita akan baca ayat 6 dan ayat 9. Kita akan baca di dalam ayat yang 9. Sudah menemukan? Kita akan baca 1, 2, 3. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Hagai ini, Hagai memberikan sebuah konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hal ini tidak lepas dari perjanjian Gunung Sinai, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat 26 ayat 26, Ulangan pasal 28 ayat 16, Ulangan pasal 18 ayat 38 sampai 40, di sana berbicara tentang perjanjian Gunung Sinai, di mana ketika orang-orang Israel taat akan diberkati, jika tidak maka mereka tidak diberkati. Tanah mereka akan menjadi kering, mereka akan mengalami kelaparan, tandus akan terjadi dalam kehidupan mereka. Apa yang dialami oleh orang-orang Israel ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Mereka sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, padahal ada urusan dengan Tuhan yang belum selesai. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ada tidak urusan dengan Tuhan yang belum selesai hari ini? Apakah ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu urusan dengan Tuhan yang belum selesai? Tuhan mengulang teguran ini 2 kali. Artinya apa? Ini penting. Ini sebagai peringatan yang sungguh luar biasa. Orang-orang Israel prioritas mereka diarahkan pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Seluruh energi Israel diarahkan kepada prioritas yang salah, yaitu kepada diri sendiri, bukan Allah. Itulah sebabnya mereka harus dihukum. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, namun kita harus ingat bahwa kita sudah ada di bawah kasih karunia Allah. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kita tidak lagi dibawa untuk murka Tuhan. Artinya perjanjian di Gunung Sinai, segala kutuk yang ada di dalamnya tidak kita nikmati Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi yang menjadi garis merahnya yang perlu kita pahami, ada satu prinsip yang tetap ada. Walaupun perjanjian Gunung Sinai tentang berkat dan kutuk ini hanya bagi orang Israel, ada satu prinsip yang harus kita tetap pegang dan kita akui tetap berlaku, yaitu apa? Allah adalah Allah yang kudus, harus kita taati, harus kita setia, harus kita tinggal tetap di dalamnya. Walaupun perjanjian itu dikhususkan bagi orang-orang Israel, tetapi kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 12 ayat 30. Coba kita buka bersama-sama. Markus pasal 12 ayat 30. Yang sudah menemukan boleh membacakannya. Silakan. Markus pasal 12 ayat 30. Yang sudah menemukan boleh membacakannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap
kita tetap memiliki prinsip moral, prinsip yang benar-benar membuat kita harus percaya bahwa mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Kita tidak bisa tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sudahkah kita memberikan prioritas utama hanya kepada Tuhan? Prioritas yang salah, Bapak Ibu, adalah perwujudan praktis dari kegagalan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan itu tetap memiliki konsekuensi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Jadi dalam perjanjian baru, Allah tidak menghukum kita dengan cara yang sama persis dengan perjanjian lama, karena Kristus telah menanggung hukuman di atas kayu salib. Namun kita adalah anak-anaknya, tetap di bawah pendisiplinan dari kasih Bapa di sorga. Disiplin ini mungkin datang dalam bentuk ketidakpuasan, kegelisahan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, sehingga kita bertanya, ada apa sesungguhnya dengan hidupku ini? Kenapa ya kok saya mengalami hal-hal yang sepertinya saya kosong dalam hidup saya? Begitu banyak pergumulan, tantangan yang membuat saya tertekan. Kok saya merasa kering dalam hidup saya? Saya ke gereja, saya membaca firman, saya berdoa, tetapi saya tetap mengalami kekeringan. Tidak ada damai sejahtera. Mungkin ada masalah dengan prioritas. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang Israel, mereka menabur banyak tetapi menuai sedikit. Mereka makan minum tapi mereka tidak kenyang. Mereka berpakaian tapi tidak merasa hangat. Semua usaha mereka tidak membawa berkat karena mereka memiliki prioritas yang salah. Mungkin konsekuensi yang kita alami ketika kita tidak prioritas kepada Tuhan, kita tidak mengalami hal ini. Tapi ada saatnya kita mengalami dan bertanya, ada apa dengan saya Tuhan? Kenapa saya mengalami hal yang sedemikian rupa sehingga saya kok seperti tidak menikmati apa yang datangnya dari Tuhan? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ini adalah cara Tuhan untuk menarik kita. Ketika kita mengalami hal itu, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita perbaiki prioritas kita. Kita perbaiki hidup kita agar kita dapat menikmati apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Jadi fokus yang salah akan membuat hidup kita kehilangan arah, Bapak Ibu. Kalau kembali lagi kepada konteks firman Tuhan, mereka sibuk dengan urusan rumahnya mereka sendiri. Padahal urusan mereka sudah Tuhan, mereka sudah selesai, tetapi urusan dengan Tuhan belum selesai. Tuhan menegur 2 kali. Hukuman ini bukanlah tindakan sewenang-wenang Tuhan, melainkan wujud nyata dari karakter Allah yang konsisten. Karena Allah sudah berfirman di dalam tulisan-tulisan Musa ketika perjanjian Gunung Sinai, kalau kamu taat kamu diberkati, kalau kamu tidak taat kamu dikutuk. Tuhan menggenapi. Jadi Tuhan menggenapi itu bukan hanya tentang berkat-berkat saja, tetapi tentang hal-hal kutuk. Ketika orang tidak taat, maka itu akan tergenapi dalam kehidupan mereka. Tetapi bersyukurlah engkau dan saya ada di dalam Kristus, karena kutuk itu tidak akan sampai kepada hidup kita. Hanya pendisiplinan Bapa yang membawa kita pada pertobatan, itulah yang terjadi. Jika kutuk itu mendatangkan kebinasaan, tetapi pendisiplinan Allah membawa kita pada pendewasaan rohani. Ketika kita diuji, ketika kita didisiplin oleh Tuhan, itu bukan membawa kita pada kehancuran, tetapi membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan setiap hidup kita. Mari kita perhatikan diri kita. Pertanyakan kepada diri kita, masih adakah urusan dengan Tuhan yang belum selesai? Selesaikan hal itu, Bapak Ibu. Apakah kita sedang menunda untuk mengerjakannya?
pendisiplinan dari Bapa di sorga. Jika ada hal yang belum selesai di hadapan Tuhan, selesaikan sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Siap melangkah Bapak Ibu? Halo, siap melangkah? Siap. Jangan tunda-tunda. Apapun yang menjadi komitmenmu kepada Tuhan, jangan tunda komitmenmu kepada Tuhan. Rawatlah baik Allah dalam dirimu. Sadarilah konsekuensi dari prioritas yang salah. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Saya minta untuk pemain musik untuk maju ke depan, kita akan mempersiapkan untuk lagu respon kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memperhatikan diri kami, memperhatikan setiap kehidupan kami. Apakah kami sedang menunda komitmen kami kepada Tuhan, kepada Engkau? Hari ini kami mau menyelidiki setiap kehidupan kami. Kami mau bersungguh-sungguh berkomitmen untuk memulai merawat setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sadar kami adalah bait Allah yang kudus, yang dimana kami harus tampilkan kemuliaan Allah, kehadiran Allah. Bukan sebuah bangunan yang hancur, bukan sebuah bangunan yang rusak. Kami harus sadar bahwa ada konsekuensi ketika kami memiliki prioritas yang salah dalam kehidupan kami. Tapi ada pengharapan yang sungguh luar biasa ketika kami ada di dalam Kristus. Konsekuensi itu tidak membawa kami kepada kecelakaan. Konsekuensi itu tidak membawa kami kepada pembinasaan. Konsekuensi itu tidak membawa kami pada kehancuran, tetapi membawa kami pada rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera. Sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau mengevaluasi diri kami, mau melihat diri kami, dan kami mengizinkan hari ini Tuhan, dalam setiap waktu kami, bahkan Tuhan, kami terus merelakan diri kami untuk kami diselidiki hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan? Apakah kami sudah sungguh-sungguh setia kepada Engkau Tuhan? Baik itu di tengah suka maupun duka, apakah kami tetap mengasihi-Mu Tuhan? Ketika kami melihat diri kami Tuhan, kami banyak sekali hal-hal yang tidak menyukakan Engkau. Lalai dalam hidup kami, bahkan banyak PR yang harus kami selesaikan di hadapan-Mu Tuhan. Karena banyak hal yang perlu kami kerjakan bagi Engkau Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Ketika kami melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya, itu yang memampukan kami untuk melangkah Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk terus berjuang sampai akhir. Karena Engkau adalah Allah yang setia menopang hidup kami. Engkau Bapa yang sanggup membuat hidup kami terus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Biarkan singkat memujikan pujian ini. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa, untuk menyerahkan setiap kehidupanmu kepada Tuhan. Lihatlah dirimu, perhatikanlah dirimu. Apakah ada hal-hal yang engkau masih tunda? Apakah engkau masih setia terhadap komitmenmu kepada Tuhan?
memanggil Engkau untuk kembali masuk pada komitmen, pada janji, karena Engkau akan dibawa untuk melangkah lebih jauh lagi bersama Tuhan, untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Tuhan mau hanya Engkau kembali kepada apa yang Engkau harus kerjakan bagi Tuhan. Mari kita terus sadar bahwa saya dan engkau adalah bait Allah yang kudus, yang sedang tidak menampilkan keruntuhan, tetapi menampilkan kekudusan, kemuliaan Allah. Engkau dan saya telah dibayar dengan harga yang cukup mahal dan sangat mahal dengan darahnya yang kudus itu, sehingga engkau telah ditebusnya menjadi bait Allah. Mari lihat hidupmu hari ini. Apakah hidupmu menampilkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, atau keruntuhan yang dapat menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain? Dan engkau juga diingatkan bahwa ketika engkau dan saya memiliki prioritas yang salah, akan ada tetap konsekuensi dari Bapa kita di sorga yang mendisiplin kita untuk kita kembali, untuk membawa kita bertumbuh dan bertumbuh. Dan penghiburan dari Tuhan, Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai selama-lamanya. Ketika engkau menjalani kehidupan ini, lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau dan saya mampu untuk melangkah. Lihatlah penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Itu yang dapat membuat engkau berharap. Lihatlah segala kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Itu yang dapat membuat engkau bertahan di tengah badai sekalipun. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang membawa kami melihat diri kami dan mendorong diri kami untuk melangkah maju. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak.